Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Oke, kemudian ada kolom realisasi. Nah, kolom realisasi ini adalah kolom monitoring pencapaian kinerja dari pemangku jabatan di Jabatan Pelaksana Administrasi SDM. Jadi monitoring pencapaian kinerja ini sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Bisa dilakukan bulanan, bisa dilakukan kuartal, bisa dilakukan semesteran, bisa dilakukan tahunan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, misal di sini kita memonitoring kinerja karyawan dalam periode kuartal, sehingga di kolom realisasi ini merupakan realisasi dari kinerja karyawan dalam periode kuartal. Jadi kuartal itu adalah seperempat, sehingga jika dalam satu tahun itu ada 12 bulan, maka satu kuartalnya itu adalah 3 bulan. Oleh karenanya di kolom realisasi ini dibagi lagi menjadi 3 kolom. Di situ yang dimaksud 1, 2, dan 3 adalah bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan ketiga, yaitu untuk kuartal pertama. Bagaimana cara mengisinya? Itu kita harus mengetahui data kinerja dari karyawan yang bersangkutan sesuai dengan ruang lingkup jabatannya. Oke, misalkan contoh yang pertama yaitu pada indikator kinerja yang pertama ini. Prosentase jumlah pengadministrasian data atau dokumen remunerasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu. Maka untuk mengetahui realisasi kinerja karyawan terkait dengan indikator kinerja ini, kita harus mengetahui data kinerja karyawan terkait pengadministrasian data atau dokumen remunerasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu. Nah, tadi dicontohkan bahwa data gaji pegawai yang harus diadministrasi itu dimisalkan dalam satu bulannya sebanyak 100 data. Jadi nanti menghitungnya pada setiap bulan itu ada berapa data remunerasi pegawai yang mampu diselesaikan tepat waktu. Ya, dari 100 tadi, berapa yang mampu diselesaikan tepat waktu di setiap bulannya. Nah, misalkan di sini untuk yang bulan pertama, katakanlah dari 100 data remunerasi pegawai yang mampu diselesaikan tepat waktu, hanya 90 data atau 90 dokumen. Karena pada indikator kinerja ini ukuran unitnya adalah prosentase, maka data remunerasi pegawai yang mampu diselesaikan tepat waktu itu kita bandingkan dengan total data atau dokumen remunerasi yang seharusnya diselesaikan tepat waktu, yaitu 100. Maka jika tadi hanya ada 90 data atau dokumen remunerasi pegawai yang mampu diselesaikan tepat waktu, 90 ini akan dibagi dengan 100, yaitu total yang seharusnya diselesaikan tepat waktu. Kemudian akan dikalikan 100%. Jadi pada kolom realisasi di bulan pertama untuk indikator kinerja yang pertama ini adalah pencapaiannya sebesar 90%. Ya, begitu pula untuk yang bulan-bulan berikutnya. Di sini di bulan kedua diilustrasikan bahwa dari 100 data atau dokumen remunerasi pegawai itu semuanya mampu diselesaikan tepat waktu. Sehingga realisasi pencapaiannya yaitu 100%. Nah, di bulan ketiga ini hanya ada 80 data atau dokumen remunerasi pegawai ya, sehingga capaian realisasinya 80%. Begitu pula untuk indikator-indikator kinerja lainnya yang ukuran unitnya sama, yaitu menggunakan prosentase. Jadi caranya seperti pada indikator yang kita jadikan contoh tadi. Oke, coba kita lihat lagi untuk yang bukan prosentase. Bagaimana cara menentukan realisasi capaiannya? Di sini ada indikator jumlah kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi kepegawaian. Nah, ukuran unitnya adalah angka, kemudian targetnya adalah 0. Jadi targetnya tidak ada sama sekali kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi kepegawaian. Sehingga nanti ketika mengisi kolom realisasi, itu kita perlu data apakah dalam bulan tersebut itu terjadi kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi atau tidak. Misalkan di bulan pertama ada kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi ini, yaitu terjadi pencurian data atau dokumen administrasi kepegawaian atau terjadi kehilangan. Karena ukuran unitnya angka, jadi yang diukur adalah jumlah peristiwanya, maka di bulan pertama misalkan ada 2 kejadian, maka di sini diisi dengan 2, misalkan seperti itu. Kalau tidak ada kejadian atau peristiwa, ya kita isi dengan 0. Kemudian yang berikutnya, yaitu ini di sini ada indikator kinerja yang memakai ukuran unitnya adalah skala. Nah, bagaimana cara mengisi pada kolom realisasi jika ukuran unitnya adalah skala?
Di sini ditentukan bahwa skala kepuasan layanan administrasi SDM ini targetnya mendapat skala 4 dari 4 skala. Sehingga nanti di kolom realisasi ini kita isikan dengan skala yang didapatkan pada bulan tersebut. Ya, misalkan di bulan pertama itu dari hasil survei kepuasan layanan administrasi SDM, pelaksana administrasi SDM ini mendapatkan skala 3 dari 4 skala. Tadi kita ilustrasikan misalkan kita memakai 4 skala, di mana skala yang pertama itu sangat tidak puas, skala yang kedua itu tidak puas, skala yang ketiga itu puas, dan skala yang keempat itu sangat puas. Kemudian di sini di bulan kedua itu juga mendapatkan hasil skala kepuasan layanan administrasi SDM yaitu skala 3. Kemudian yang bulan ketiga itu mendapatkan skala yang tertinggi yaitu skala 4. Berarti rata-rata karyawan yang ada di perusahaan itu sangat puas terhadap layanan administrasi SDM yang dilakukan oleh pelaksana administrasi SDM ini. Jadi itu cara mengisi pada kolom realisasi jika ukuran unit indikator kinerjanya adalah memakai skala. Kemudian ada lagi ukuran unit lainnya yang indikator kinerja terakhir ini yaitu jumlah kegiatan coaching dengan atasan langsung. Di sini ukuran unitnya adalah angka, kemudian ditargetkan 12 kali per tahun. Karena di sini yang diukur adalah jumlah kegiatannya dan dalam 1 tahun itu ditarget 12 kali, di mana dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan sehingga targetnya dalam 1 bulan itu 1 kali jumlah kegiatan coaching yang diikuti. Bagaimana kita mengisi kolom realisasi pada indikator ini? Ya kita lihat, yaitu kegiatan coaching yang diikuti pada bulan pertama ini itu ada berapa kali. Ya, kalau 1 ya dituliskan dengan 1. Begitu pula pada bulan-bulan berikutnya. Oke, itulah beberapa contoh isian pada kolom realisasi capaian kinerja karyawan yang tadi kita lihat berdasarkan ukuran unit indikator kinerjanya. Coba kita kembali lagi ke atas. Nah, berikutnya ada kolom skor. Jadi, skor ini merupakan skor dari realisasi capaian kinerja karyawan dibanding dengan target yang ditentukan sesuai dengan indikator kinerjanya. Bagaimana cara menentukan? Nah, di sini coba kita lihat untuk contoh indikator kinerja yang pertama. Di sini sudah diisi realisasinya, dimisalkan bulan pertama 90%, bulan kedua 100%, bulan ketiga 80%. Nah, karena di sini ada 3 bulan, maka ini perlu kita rata-ratakan terlebih dahulu. Jadi 90 ditambah 100 ditambah 80 dibagi 3. Nah, itu hasilnya adalah 90. Kemudian rata-rata realisasi capaian kinerja karyawan ini dibandingkan dengan targetnya. Dari indikator kinerja ini ditargetkan berapa? Nah, di sini dapat kita lihat targetnya yaitu 90%. Nah, realisasinya 90%. Bagaimana cara menentukan skornya? Realisasi dibagi dengan target dikalikan 100. Sehingga tadi rata-rata realisasinya adalah 90%, itu dibagi dengan target yaitu 90%, kemudian dikalikan 100. Oleh karena itu, skornya di sini adalah 100. Jadi untuk yang ukuran unitnya prosentase itu sama cara menentukan skornya seperti yang tadi. Kemudian kita lihat yang lainnya, yang ukuran unitnya selain prosentase. Nah, di sini ada indikator jumlah kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi kepegawaian ya. Tadi mengisi realisasi capaian kinerjanya yaitu berdasarkan jumlah peristiwa kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi yang terjadi. Nah, jika di bulan pertama itu tidak ada terjadi peristiwa kesalahan keamanan, maka diisikan dengan 0. Jika ada terjadi peristiwa kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi kepegawaian, ya kita isi dengan berapa kali jumlah peristiwa tersebut terjadi. Di sini, sebagai contoh, tidak ada peristiwa sama sekali pada kuartal pertama, sehingga isiannya adalah 0. Nah, bagaimana kita menentukan skor jika ukuran unitnya seperti ini? Jika tidak ada peristiwa kesalahan keamanan sama sekali, itu kita beri skor berapa? Jadi ini ditentukan terlebih dahulu. Misalkan tidak ada sama sekali kesalahan keamanan, berarti 0. Maka jika 0, itu skornya adalah 100 misalkan. Kemudian jika terjadi 1 kali kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi kepegawaian, itu skornya dimisalkan 70. Kemudian jika terjadi lebih dari 1 peristiwa kesalahan keamanan, diberi skor 50 misalkan. Nah, sehingga kita nanti bisa tentukan
Di sini kebetulan sebagai contoh tidak ada peristiwa kesalahan keamanan sama sekali. Sehingga di bulan pertama itu skornya 100, di bulan kedua skornya 100, di bulan ketiga skornya 100. Nah, skor ini kita rata-ratakan. Jadi 100 ditambah 100 tambah 100 dibagi 3. Maka skor akhirnya adalah 100. Begitu pula untuk menentukan skor pada ukuran unit skala ya. Di sini ada skala kepuasan layanan administrasi SDM. Ukuran unitnya adalah skala, di mana targetnya adalah mendapatkan skala 4 dari 4 skala. Kita di sini tentukan terlebih dahulu skor dari masing-masing skala. Misalkan, jika mendapatkan skala 4, maka skornya adalah 100. Jika mendapatkan skala 3, skornya adalah 80. Jika mendapatkan skala 2, maka skornya adalah 60. Jika mendapatkan skala 1, skornya adalah 40. Nah, kita lihat pada kolom realisasi capaian kinerjanya. Pemangku jabatan ini itu mendapatkan skala berapa pada tiap bulannya. Oke, di sini di bulan pertama mendapatkan skala 3 dari 4 skala, ya, berarti skornya adalah 80. Kemudian di bulan kedua juga skala 3, berarti skornya juga 80. Kemudian di bulan yang ketiga itu skalanya yang paling tinggi yaitu skala 4 di mana skornya adalah 100. Nah, ini dirata-ratakan 80 ditambah 80 ditambah 100 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 86,66667. Jadi, kita tentukan terlebih dahulu berapa skor untuk tiap-tiap skalanya. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu di bulan apa itu mendapatkan skala berapa sehingga skornya kita bisa tentukan. Yang selanjutnya ada ukuran unit lainnya, yaitu yang terakhir jumlah kegiatan coaching dengan atasan langsung ya. Jadi ini tadi indikator kinerjanya diukur berdasarkan berapa kali mengikuti kegiatan. Di sini ditargetkan 12 kali per tahun, sehingga dalam 1 bulan itu 1 kali. Jadi kalau dalam 1 bulan itu mengikuti 1 kali kegiatan, itu maka sudah memenuhi target. Sehingga skornya 100. Di sini kita bisa lihat di bulan pertama adalah capaiannya 1 kali, di bulan kedua 1 kali, di bulan ketiga 1 kali. Berarti ini sesuai dengan standar yang ditentukan. Berarti di sini skornya di bulan pertama itu mendapatkan skor 100. Di bulan kedua mendapatkan skor 100 juga. Di bulan ketiga mendapatkan skor 100 juga. Nah, skor-skor ini dirata-ratakan. 100 ditambah 100 ditambah 100 dibagi 3. Sehingga skornya adalah 100. Oke, kita sudah mendapatkan skor pada tiap-tiap indikator kinerja. Kemudian, skor-skor ini kita olah lagi, yaitu menjadi nilai kinerja pada kolom berikutnya. Bagaimana cara menentukan nilai kinerja ini? Caranya adalah dengan mengkalikan skor yang telah kita dapatkan tadi dengan bobot yang telah kita tentukan sebelumnya. Sebagai contoh, di sini ada skor yang pertama yaitu 100, kemudian ada berikutnya 93,3333. Di sini, kedua skor ini merupakan skor dari indikator-indikator kinerja yang berada pada sasaran kinerja jabatan yang sama, yaitu sasaran kinerja jabatannya adalah mengelola administrasi data dan dokumen remunerasi pegawai secara akurat, di mana sasaran kinerja jabatan ini bobotnya adalah 20%. Jadi, indikator-indikator yang terdapat pada sasaran kinerja jabatan ini kita kalikan dengan bobotnya, yaitu dengan merata-ratakannya terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan bobot sebesar 20%. Di sini skornya untuk indikator yang pertama adalah 100, kemudian indikator yang kedua adalah 93,33333. Dirata-ratakan terlebih dahulu 100 ditambah 93 ini, kemudian dibagi 2, lalu hasilnya dikalikan dengan bobot 20%. Didapatkan nilai kinerja sebesar 19,333 sekian. Begitu pula untuk skor tiap-tiap indikator kinerja yang lainnya. Jadi kita perlu lihat apakah indikator-indikator tersebut itu berada pada sasaran kinerja jabatan yang sama atau tidak. Jika terdapat pada sasaran kinerja jabatan yang sama, maka perlu dirata-ratakan terlebih dahulu skornya, baru dikalikan dengan bobotnya. Jika dalam satu sasaran kinerja jabatan itu hanya ada satu indikator kinerja, maka skor yang didapatkan pada indikator kinerja tersebut tidak perlu dirata-ratakan, karena menjadi indikator kinerja tunggal pada
satu sasaran kinerja. Seperti contohnya untuk yang terakhir ini, yaitu sasaran kinerjanya mengembangkan kompetensi diri secara berkala. Nah, pada sasaran kinerja jabatan ini, indikator kinerjanya hanya satu. Oleh karena itu, skor yang didapatkan pada indikator kinerja ini bisa langsung dikalikan dengan bobot dari sasaran kinerja jabatan. Di sini skornya 100 dikalikan bobotnya 5%, hasilnya adalah 5 nilai kinerjanya. Begitu pula untuk skor-skor pada tiap-tiap indikator kinerja yang lain. Jadi tinggal mengkalikan dengan bobotnya. Namun sebelumnya perlu dilihat apakah indikator-indikator kinerjanya itu berada pada sasaran kinerja jabatan yang sama atau tidak. Jika dalam satu sasaran kinerja jabatan itu memiliki 2 indikator, maka skor-skor pada indikator-indikatornya perlu dirata-ratakan terlebih dahulu sebelum dikalikan dengan bobot. Kemudian jika sudah mendapatkan nilai kinerja untuk seluruh sasaran kinerja jabatan berdasarkan indikator-indikator kinerjanya, nilai kinerja ini kita akumulasikan ya menjadi nilai kinerja total. Coba kita lihat tadi yang ada di bawah, nilai kinerja totalnya adalah 96,6666667 atau bisa kita bulatkan menjadi 97. Nilai kinerja total inilah yang kita perlukan untuk memberikan makna kinerja karyawan. Apakah kinerja karyawan dalam jabatan pelaksana administrasi SDM ini kinerjanya sudah baik atau belum? Bagaimana cara memberikan makna ini? Jadi sebelumnya perusahaan harus membangun kriteria untuk nilai kinerjanya. Ya, misalkan di sini kita buat sebagai contoh, kriteria kinerjanya ada 5. Yaitu istimewa, sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Nah, masing-masing kriteria ini kita berikan range atau interval nilai kinerjanya. Misalkan di sini sebagai contoh kriteria kinerja istimewa, di mana ditentukan nilai kinerjanya harus lebih besar dari 100. Kemudian kriteria kinerja yang berikutnya adalah sangat baik, di mana interval nilai kinerjanya adalah 80 hingga 100. Kemudian ada kriteria kinerja baik, di mana intervalnya dimisalkan 70 hingga kurang dari 80. Dan begitu pula kriteria kinerja yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat berapa nilai kinerja total dari pemangku jabatan di jabatan pelaksana administrasi SDM ini. Tadi nilai kinerja totalnya adalah 97. Maka kita coba cocokkan dengan kriteria kinerja yang sudah ditentukan ini. Nilai kinerja total tersebut masuk dalam nilai interval pada kriteria kinerja yang mana? Nah, di sini karena nilai kinerja totalnya adalah 97, maka masuk pada nilai interval kinerja dengan kriteria sangat baik. Sehingga di sini kita bisa memaknai bagaimana kinerja dari karyawan pada jabatan pelaksana administrasi SDM yang kinerjanya sudah kita monitoring berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan, yaitu kinerjanya sangat baik. Oke, itulah cara sederhana bagaimana kita merumuskan Key Performance Indicator atau KPI, atau juga kita sebut dengan indikator kinerja kunci dari suatu jabatan yang nanti akan digunakan untuk memonitoring kinerja karyawan pada suatu jabatan ya. Oke, mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat, dan jika perusahaan atau instansi kalian membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk merumuskan Key Performance Indicator, silakan kirim saja ke email kuliahmilenialid@gmail.com. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih dalam dan lebih interaktif, silakan bisa bergabung ke grup Telegram Kuliah Milenial. Silakan klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Silakan juga kalian bisa meninggalkan di kolom komentar jika ada permintaan materi-materi yang perlu dibahas di channel ini. Dan tentu saja jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, selalu ingat, always learn more, do better, and change ahead. Salam kompeten.